Dina kasih, siap, tumbuh, kembang, luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Nah anak-anak, sebelum memulai belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Satukan hati kita untuk berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Wah, semua anak-anak dalam keadaan sehat? Oh, sehat semua. Puji Tuhan. Sudah sarapan pagi? Sudah. Hebat. Anak-anak, pada pagi hari ini Ibu Ria mau mengajak anak-anak untuk belajar kembali. Kita mau belajar mengenal binatang air. Wah, binatang air apa ya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Sebentar Nak, kok Ibu Ria itu lihat Desi sama Nando mereka bermain air ya? Aduh, nanti kalau mereka bermain air nanti mereka bisa sakit. Tunggu dulu ya Nak, Ibu panggil dulu Nando sama Desi. Wah, ini banyak sekali Nando. Wah, ya, lihat di sana banyak. Ya, apa sih? Banyak banget. Wah, Ini ikan apa, Des? aduh, itu cebong apa ya ini ya? Oh, ini ikan cucut. Gak ada ikan cucut. Kayak cebong kayak ini tuh ya. Oh, ikan apa ya ini ya? Ikan cetul. Bukan. Bukan. Tapi kok Kayaknya kecil-kecil ya? Gurame itu besar. Oh, Aku paling nggak tahu. anakan lohan. Oh, bukan ya. Kepalanya nonong-nonong gini. Oh, ya, kita tanya Bu Guru ya. Kita Ayo. bawa, yuk. Mana ya Bu Guru ya? Yuk. Yo. Nah anak-anak, tadi Desi sama Nando itu bermain air. Ternyata mereka tuh sedang mencari ikan, Nak. Tadi Nando sempat salah menyebutkan nama ikannya. Nando bilang kalau ini kecebong. Aduh, kok kecebong ya? Nah, lalu Ibu Ria memberitahu kepada Nando dan juga Desi bahwa ini bukan kecebong. Ini adalah ikan water. Jadi, ikan yang tadi Desi dan Nando tangkap adalah ikan water. Hari ini Ibu Ria mau mengajak anak-anak mengenal lebih dekat mengenai ikan air tawar, yaitu ikan wader. Ayo kita kenali lebih dekat lagi Nak mengenai ikan wader. Anak-anakku, saat anak-anak bermain air seperti yang dilakukan oleh Desi dan juga Nando di sungai, di parit, di sungai ukurannya kecil yang berarus tenang, itulah yang menjadi tempat tinggal dari ikan wader, Nak. Nah, siapa di sini yang pernah menangkap ikan wader menggunakan jaring seperti yang dilakukan oleh Desi sama Nando? Oh, ada yang pernah ya? Wah, pasti seru sekali ya, Nak. Nah, anak-anak yang terkasih, ikan wader itu menjadi salah satu ikan yang hidup di air tawar loh, Nak. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan bentuk dari ikan wader. Nah, seperti gambar yang di samping Ibu Ria ini. Kita perhatikan baik-baik ya, Nak. Di bagian kepala ikan wader itu ada apa ya, Nak? Betul, ada mata. Lalu ada apa lagi, Nak? Betul, ada mulut untuk wader bisa makan. Lalu ada insang. Nah, anak-anak kemarin ingat tidak? Bersama dengan Mbak Agatha, anak-anak belajar mengenal binatang air apa? Betul, ikan nila. Kemarin Mbak Agatha juga menjelaskan untuk anak-anak semua bahwa ikan itu bernafas menggunakan apa, Nak? Betul, menggunakan insang. Wah, pinter. Berarti anak-anak menyimak video belajar dari Mbak Agatha mengenai ikan nila. Nah, kemudian sekarang kita coba lihat di badannya ikan wader. Nah, di badannya ikan wader ini, Nak, terdapat yang namanya sisik.
Nah, sisik ini untuk melindungi badan dari ikan wader. Lalu ada apa lagi ya nak? Yang letaknya itu ada di punggung atas dari ikan wader. Apa nak? Iya betul, ada sirip. Nah, lalu di bawah di bagian dada dari ikan wader juga ada sirip. Nah, lalu di bagian belakangnya ada apa lagi nak? Iya betul, ada yang namanya ekor. Kemarin Mbak Agatha juga sudah menjelaskan untuk anak-anak semua. Ekor ikan itu digunakan untuk apa? Nah, untuk membantu ikan itu bergerak ke kanan dan juga ke kiri. Nah, anak-anakku, ada satu lagi yang perlu anak-anak ketahui. Di bagian moncong atau ujung dari mulut ikan wader itu terdapat sungut. Jumlahnya itu ada 4. Nah, tidak terlihat ya nak karena ikan wader ini ukurannya kecil. Anak-anakku, tahu tidak berapa ukuran badan dari ikan wader? Nah, ternyata ikan wader ini memiliki panjang 10 cm. Bahkan yang paling besar itu seukuran 4 jari orang dewasa. Kira-kira seperti ini nak ukurannya. Besar ya nak? Nah, anak-anak, apakah anak-anak di rumah tahu di mana tempat hidup ikan wader? Nah, karena ikan wader ini salah satu ikan air tawar, tentu saja ikan wader itu hidupnya di air tawar. Kemarin anak-anak masih ingat penjelasan dari Mbak Agatha mengenai air tawar? Masih, air tawar itu adalah air yang tidak berasa. Kita bisa mendapati air tawar itu di kolam ataupun di sungai. Anak-anak, apakah anak-anak di rumah juga tahu ikan wader ini suka sekali makan apa di tempat hidup aslinya, yaitu di air? Nah, ternyata ikan wader ini termasuk ikan pemakan segalanya atau omnivora. Nah, biasanya ikan air tawar ini atau ikan wader ini suka sekali makan larva serangga dan juga serpihan-serpihan tumbuh-tumbuhan yang ada di air nak. Anak-anakku, ikan wader juga berkembang biak dengan cara bertelur loh. Anak-anak tahu tidak, ternyata ikan wader ini mampu bertelur sebanyak 200 hingga 500 loh. Wah, banyak sekali ya nak. Dan saat wader betina ini menetaskan telurnya, telur-telur ini ditempelkan pada sela-sela tumbuhan air. Dan 48 jam kemudian atau sekitar 2 hari, telur-telur ikan wader ini akan menetas dan lahirlah anak wader yang baru. Anak wader ini mereka juga bersembunyi nak di sela-sela tumbuhan air supaya mereka tidak dimakan oleh ikan yang ukurannya besar. Terkadang ikan wader yang ukurannya dewasa sering memangsa mereka. Aduh, kasihan sekali ya nak kalau anak ikan wader ini sampai dimakan oleh wader yang ukurannya lebih besar. Semoga ikan wader yang masih kecil-kecil itu bisa tumbuh hingga besar ya nak. Nah, anak-anakku, tahu tidak? Ternyata ikan wader itu juga memiliki jenis-jenisnya loh. Dan jenis-jenis ikan wader lokal itu kebanyakan ada di Yogyakarta. Wah, jenis-jenis ikan wader apa saja yang ada di Jogja ini? Nah, Ibu Ria akan memberitahukannya untuk kalian. Yang pertama ada namanya wader cakul. Nah, seperti ini nak gambarnya wader cakul. Nah, wader cakul ini memiliki ukuran badan yang kecil serta memiliki 2 titik hitam di bagian punggungnya. Nah, seperti ini nak wader cakul dan rasanya gurih. Ini yang sering dikonsumsi oleh manusia menjadi masakan, bisa dibuat menjadi wader crispy. Yang kedua, ada yang namanya wader kepek. Nah, jenis wader kepek ini memiliki warna kuning pada bagian ekornya dan juga pada bagian siripnya. Nah, wader kepek ini memiliki ukuran yang besar nak, sebesar 4 jari orang dewasa. Jadi besar ya nak. Dan warna dari sisik wader kepek ini berwarna keperakan. Wah, bagus sekali ya nak wadernya, besar juga. Lalu yang ketiga ada yang namanya wader pari. Ini dia nak wader pari. Nah, wader pari ini memiliki garis berwarna biru yang memanjang dari insang sampai ekornya.
Dan yang terakhir ada yang namanya wader abang atau terbang. Nah, jenis ikan wader abang ini atau terbang ini saat ini yang populer, nak. Terkadang wader abang ini dipancing lalu dipelihara di akuarium, nak, sebagai hiasan di rumah. Dan wader abang ini atau terbang ini memiliki warna merah pada bagian ekornya, siripnya. Dan terbang ini suka sekali hidup berkelompok, nak. Wah, bagus sekali ya, nak, warnanya. Nah, anak-anakku, ikan wader ternyata juga bisa loh diolah menjadi berbagai menu masakan. Siapa yang pernah makan peyek wader? Bagaimana rasanya, nak? Enak ya. Selain diolah menjadi peyek wader, ternyata wader juga bisa loh diolah menjadi water crispy, kemudian mangut wader, dan juga balado. Ada juga dimasak menjadi botok wader. Aduh, sepertinya enak-enak semua ya, nak. Ibu Ria jadi kepingin masak ikan wader menjadi olahan seperti ini. Nanti anak-anak bisa minta tolong mama. Dan ikan wader yang ukurannya kecil ini, nak, ternyata memiliki kandungan gizi yang sangat banyak. Wah, kandungan gizi apa ya yang dimiliki oleh ikan wader ini? Nah, ikan wader ini, nak, mengandung protein yang sangat bagus untuk tubuh kita. Apalagi saat ini anak-anak masih dalam masa pertumbuhan. Kemarin anak-anak juga diajak oleh Mbak Agatha untuk gemar makan ikan atau gemar makan ikan. Siapa di antara anak-anak yang ada di rumah suka makan ikan? Wah, semuanya angkat tangan, termasuk Ibu Ria juga. Selain mengandung protein, ikan wader juga mengandung zat besi, nak, dan mengandung asam lemak omega 3 yang tentunya bagus untuk otak kita supaya kita menjadi pintar. Jadi anak-anak mulai sekarang sering-sering makan ikan ya. Nah, anak-anakku, setelah ini Ibu Ria mau mengajak anak-anak untuk membuat tugas. Ibu Ria mau mengajak anak-anak menggambar ikan wader, lalu melakukannya dengan cara usap abur. Wah, seperti apa ya usap abur itu, Bu Ria? Nah, Ibu Ria nanti akan mencontohkannya untuk kalian. Dan salah satu ikan yang akan kita gambar ini tadi yang sudah Ibu Ria sebutkan. Kalau begitu, kita mulai sekarang yuk, nak, mengerjakan tugasnya. Siapkan dulu alat dan juga bahannya ya. Nah, anak-anak, kali ini Ibu Ria akan mengajak anak-anak menggambar ikan. Lalu setelah itu kita akan melakukan yang namanya usap abur. Nah, jenis ikan yang akan kita gambar ini adalah jenis ikan yang sudah tadi Ibu Ria sebutkan, yaitu wader abang atau terbang. Ayo kita mulai menggambar, nak. Kita mulai buat bentuk lengkung ya di sini. Lalu kita turun ke bawah seperti ini. Lalu kita mulai membuat bagian ekornya. Nah, lakukan yang sama di bawahnya seperti ini. Kita buat garis lengkung ke bawah, lengkung ke atas seperti ini, lalu turun lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Bisa ya, nak? Kemudian kita mulai menggambar siripnya. Sirip dari ikan wader ini kita buat garis lengkung ke atas, lalu turun ke bawah seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi sirip di bagian bawahnya. Siripnya di bagian bawah ada 2. Kita buat di sini, lalu kita buat lagi di sini. Nah, kalau sudah, kita mulai menggunting, nak. Nah, persiapkan gunting kertas seperti ini ya. Lalu kita mulai menggunting. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sekarang anak-anak ambil krayonnya. Karena kita menggunakan metode usap abur, jadi anak-anak harus menggunakan krayon ya, tidak bisa menggunakan pensil warna. Kita beri warna merah ya, nak.
Di sini kita beri warna merah di bagian siripnya. Nah, saat anak-anak mewarnai, itu pun harus yang tebal ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang anak-anak mengambil kertas gambar. Nah, di sini Ibu Ria menggunakan kertas gambar. Anak-anak bisa menggunakan buku gambar ya. Nah, Ibu Ria akan mencontohkan untuk anak-anak semua cara usap abur. Nah, jadi potongan kertas bentuk ikan yang tadi sudah kita beri warna merah, kita tempelkan di sini tapi tidak dilem ya. Nah, lalu anak-anak menggunakan ibu jari anak-anak, lalu ditekan seperti ini. Bisa? Ibu Ria akan melakukan yang sama seperti ini. Atau menggunakan jari telunjuk. Nah, bisa. Nah, sekarang kita angkat, Nak. Nah, sudah jadi bentuk ikannya. Sekarang kita tinggal menghiasnya ya. Kita ambil lagi krayon. Sekarang kita ambil warna hitam. Kita ambil warna hitam. Kita akan membuat bentuk lekukan di sini pada bagian kepala ikan wader. Kita buat garis lengkung di sini. Nah, kemudian kita beri mata. Kemudian kita beri mulut di sini, Nak. Nah, lalu kita beri sedikit arsiran warna merah, warna hitam di sini. Ini sekarang anak-anak bisa ambil warna
putih. Kita warnai di sini. Lalu jangan lupa kita membuat sisik ikan waternya ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, anak-anak bisa menghiasnya. Ibu Ria akan membuat dasar dari tempat tinggal ikan wader. Nah, Ibu Ria menggunakan warna coklat di sini, coklat tua ya. Nah, anak-anak, ini adalah gambar ikan wader menggunakan usap abur. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk tugas hari ini jangan lupa ya dikerjakan. Setelah itu minta tolong papa atau mama atau kakak yang ada di rumah untuk memfotokannya. Fotonya ada dua, yang pertama foto proses, yang kedua hasilnya. Setelah itu dikirimkan ke ibu guru masing-masing. Bisa ya anak-anak? Bisa. Ibu Ria tunggu tugas dari anak-anak semua. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Ria sudah mengajak anak-anak belajar banyak hal ya, mengenal lebih dekat mengenai ikan wader. Tadi Ibu Ria sudah mengajak anak-anak menunjukkan bentuk badan dari ikan wader. Lalu tadi Ibu Ria sudah memberitahukan untuk anak-anak semua di mana tempat hidup dari ikan wader. Tadi ikan wader hidupnya di mana, Nak? Betul, di air tawar. Lalu tadi Ibu Ria juga sudah memberitahukan untuk anak-anak semua makanan ikan wader itu apa, kemudian cara berkembang biaknya ikan wader itu seperti apa, lalu jenis-jenis ikan wader yang berasal dari Jogja itu ada apa saja. Kemudian ikan wader itu juga bisa diolah menjadi menu masakan yang enak sekali. Dan yang terakhir tadi Ibu Ria juga sudah memberitahu untuk anak-anak semua, ternyata ikan wader ini memiliki kandungan gizi yang sangat bagus untuk tubuh kita, supaya tubuh kita itu selalu sehat, kuat, dan juga pintar, karena anak-anak suka makan ikan. Nah, anak-anakku, karena hari sudah semakin siang, ayo kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapatkan pada pagi hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, ingat ya, selalu semangat belajar, selalu ceria.
Jadilah anak yang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Dadah.